Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yumna Gladys Senin 2019-3057. Di video ini saya ingin mempresentasikan sistem manajemen basis data button pertama, yaitu konsep database atau basis data. Di bawah ini merupakan materi yang akan dipelajari nantinya, kita lewati saja. Fakta big data. Di era sekarang ini kita sudah memasuki eranya big data atau data besar, di mana skema data mencatat pengiriman data YouTube, video total durasi 104.000 jam, email 45 miliar, SMS 540 juta, Twitter 400 juta, Facebook, Wikipedia, dan situs-situs yang lainnya. Di Amerika Serikat, 1,2% dari total daya listrik dikonsumsi oleh server-server. Diperkirakan 0,5% emisi gas rumah kaca berasal dari server dan data center. Di bawah ini merupakan penggambaran dari server. Server merupakan komputer yang digunakan untuk menyimpan data. Jika kita memiliki banyak data yang harus disimpan, maka perlu juga server yang banyak, dan jika banyak server yang digunakan, maka kita perlu memerlukan server pusat atau server center. Dari penelusuran data center knowledge sendiri terhadap perusahaan-perusahaan yang merilis data resmi jumlah server mereka, perusahaan prosesor Intel merupakan pengguna server terbesar. Berdasarkan data perusahaan bulan Februari 2010, Intel memiliki 100.000 server. Perusahaan yang bermarkas di Santa Clara, Amerika Serikat memang memiliki banyak cabang dan fasilitas pabrik di berbagai negara di dunia. Jejaring sosmed terbesar dunia Facebook juga masuk di jajaran atas dengan lebih dari 60.000 server. Di sekarang ini, dari orang tua hingga anak muda pasti memiliki akun Facebook, di mana Facebook tersebut digunakan untuk komunikasi, menjual produk, dan bahkan mencari informasi. Selain Intel, kebanyakan pengguna server dalam jumlah besar adalah perusahaan penyedia jasa hosting internet seperti One and One Internet memiliki 70.000 server, OVH memiliki 65.000 server, dan Rackspace 56.671 server. Dengan berbagai layanan yang disediakan, Google diprediksi memiliki lebih dari 495.000 server. Bahkan ada pula yang memprediksi bahwa Google memiliki lebih dari 1 juta server. Siapa yang tidak mengenal Google merupakan perusahaan software terbesar sekarang ini, di mana kita bisa mencari berbagai informasi dengan menggunakan Google. Dengan waktu cepat kita mendapatkan informasi yang kita inginkan. Bahkan email sekarang juga menggunakan Google untuk login ke berbagai akun sosmed yang kita punya. Berikutnya, raksasa software asal Redmond, Washington, Amerika Serikat, Microsoft, disebut-sebut di posisi kedua dengan prediksi lebih dari 218.000 server. Perusahaan internet besar lain seperti Yahoo, eBay, dan lain-lain juga diperkirakan mempunyai lebih dari 50.000 server. Pertumbuhan data. Pertumbuhan data mulai dari tahun 1985 hingga sekarang 2020 dimulai dari personal komputer, network, client server, sampai community web. Nah, sekarang mana yang lebih cepat perkembangannya? Apakah komputer, alat komunikasi, atau perangkat multimedia kah, atau teknologi database kah? Sebenarnya semua yang ada di sini itu saling berkolaborasi. Jadi saat kita bekerja kita menggunakan komputer, saat kita ingin berkomunikasi kita menggunakan handphone. Di handphone kita juga ada alat multimedia untuk mengakses video, dan untuk menyimpan data kita menggunakan database. Jadi tidak bisa dibilang bahwa dari di antara ini ada yang lebih unggul atau ada yang lebih cepat. Kemudian produk RDBMS dan vendor. Di sini terdapat beberapa jenis produk database seperti Oracle, vendor Oracle, DB2 IBM, Sybase, PowerSoft, Informix. Dalam bangku kuliah kita akan mengenal adanya MySQL, Microsoft Excel, Microsoft SQL Server. Kemudian satuan penyimpanan data.
kita menggunakan giga, mega, giga. Nah, untuk big data sudah menggunakan adanya peta, hexa, zeta, dan data. Di sini satuannya yaitu byte, di mana mega itu merupakan 1000 byte, giga 1 miliar byte. Di sini merupakan perkembangan dari RAM dan prosesor seperti ini bahannya. Kita lanjutkan. Konsep basis data. Basis data atau database dapat dibayangkan sebagai sebuah lemari arsip atau lemari penyimpanan data. Himpunan kelompok data atau arsip yang saling berhubungan yang diorganisasikan sedemikian rupa agar kelak dapat dimanfaatkan kembali secara cepat dan mudah. Jadi saat kita ingin mengakses atau mencari data yang kita perlukan, kita hanya perlu searching saja, maka data yang kita perlukan akan ada secara cepat dan mudah untuk dicari. Kumpulan data yang saling berhubungan yang disimpan secara bersama sedemikian rupa dan tanpa pengulangan atau redundansi. Kumpulan file atau tabel atau arsip yang saling berhubungan yang disimpan dalam media penyimpanan elektronik. Kita lanjut. Nah, di sini ada penggambaran sistem pengarsipan. Dulu kita memiliki atau memakai lemari arsip untuk menyimpan berbagai lembar kerja seperti mahasiswa, lembar kerja mata kuliah, absen, nilai. Namun sekarang kita sudah menggunakan file. Jadi ada file mahasiswa, mata kuliah, absen, nilai. Sekarang sudah disimpan di dalam sebuah database di sebuah hard disk. Nah, sebenarnya untuk kita menggunakan lembar kerja ini sebenarnya kita memiliki ada kekurangannya. Dimana lembar kerja ini kita dapat rusak, dapat juga basah, hilang. Selanjutnya, contoh database di sebuah universitas. Di sebuah universitas pasti memiliki banyak mahasiswa. Jadi bayangkan saja jika banyaknya mahasiswa itu, jika kita ingin mencari satu nama seperti Acong, pasti akan memiliki waktu yang sangat lama sehingga diperlukan database untuk menyimpannya. Di sini ada database mahasiswa untuk menyimpan nama-nama mahasiswa, dan setiap mahasiswa pasti memiliki nilai dari setiap mata kuliah yang mereka ambil. Seperti di sini terdapat mata kuliah kuis, UTS, UAS. Nah, dalam sebuah universitas atau sebuah kampus pasti memiliki beberapa fakultas seperti fakultas sistem informasi, teknik informatika, seperti ekonomi, seperti akuntansi dan sebagainya. Nah, semua data fakultas disimpan di dalam sini. Lalu ada tabel mata kuliah. Nah, di dalam mata kuliah ini terdapat data dari mata kuliah yang diambil oleh para mahasiswa, di mana setiap tabel ini memiliki nilainya. Kita lanjutkan. Di sini ada contoh database penjualan. Nah, misal di sebuah supermarket pasti memiliki beberapa data barang yang harus disimpan. Data barang itu akan disimpan di dalam tabel barang ini. Dan setiap supermarket pasti juga memiliki beberapa transaksi. Nah, setiap transaksi pasti tidak hanya membeli atau konsumen tidak hanya membeli satu produk, pasti mereka membeli beberapa produk seperti adanya Pepsodent, Nerboy, dan sebagainya. Ini tabel pemasok. Tabel pemasok ini merupakan data dari pemasok supermarket tersebut, seperti contohnya Goodilever, Century, Mitra Jaya, dan sebagainya. Nah, data pelanggan. Sebenarnya untuk contoh Indomaret, kita merupakan pelanggan lepas, jadi tidak diperlukan data pelanggan. Akan tetapi jika kita menggunakan kartu Indomaret, maka data pelanggan tersebut sangat dibutuhkan. Kita lanjut. SQL versus NoSQL. Di sini ada beberapa contoh software database. Seperti untuk SQL kita ada contohnya Oracle, SQLite, MySQL, IBM,
DB2, Microsoft SQL Server, dan sebagainya. Untuk NoSQL kita menggunakan MongoDB, contohnya seperti CoachDB, XDB, dan DEX. Lanjut. Nah, di sini ada contoh atau ilustrasi sistem basis konvensional. Dulu kita menggunakan PC atau komputer standalone untuk menyimpan berbagai data. Di sini ada rektorat, sekretariat, biro-biro, dan buku. Ini diilustrasikan adanya orang yang membawa berbagai kertas atau lembar kerja yang sangat banyak, sehingga dapat dibayangkan betapa repotnya untuk membawa berkas-berkas ini untuk disimpan di sini. Sekarang kita menggunakan sistem basis data online berbasis server. Jadi di sini ada komputer back office diproses, ini ada komputer front office. Semua ini sudah disambungkan atau terkoneksi ke dalam jaringan menuju ke komputer server. Jadi jika top manager ingin mencari data atau masuk data, hanya tinggal mencarinya di sini. Kita lanjutkan. Nah, ini untuk contoh yang ada di perusahaan. Seperti di sini ada komputer kepegawaian, bahan mentah, produksi, logistik dan gudang, penjualan, dan juga koperasi. Di sini kita menuju ke bagian kabak, divisi, cabang, departemen, direktur, dan menuju ke server pusat. Jadi jika top manager atau manajer menginginkan data kepegawaian yang ada, jadi hanya tinggal insertnya di komputer server pusat di sini. Jadi tidak perlu untuk ke komputer kepegawaian, untuk ke bahan mentah. Jadi semuanya sudah tersedia di adanya server pusat. Sekian presentasi dari saya. Apabila salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.